mengikuti pembelajaran, akhirnya mengantuk, atau mungkin dalam penyampaiannya di sekolah guru mungkin kurang kreatif gitu ya, kurang mengajak pada siswa sehingga anak juga kurang tertarik gitu dengan apa yang disampaikan oleh guru. Mungkin itu dengan cara mereka ngobrol sendiri, kemudian mereka jadinya akhirnya atau mungkin ada yang mengantuk begitu. Mungkin begitu, Bu. Oke, baik. Beri applause untuk Mbak Maimai dong. Iya, luar biasa ya Mbak Maimai ya. Mbak Maimai pasti sudah menjadi guru lama ya. Sudah berapa Lumayan tahun? sih, Bu. Berapa tahun? Baru 7 tahun. Baru 7 tahun, luar biasa ya. Sudah sertifikasi apa belum? Belum, Ibu, belum linear ya. Belum linear ya, makanya ikut BI ya. Iya. Oke deh, baik. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Meme. Tapi sebelum saya menguatkan, ada yang mau menambahkan lagi? Silakan. Saya Ibu Boleh, dengan siapa ini? Andri. Boleh, silakan Mbak Andri. Berdasarkan pengalaman saya di kelas, biasanya anak-anak yang seperti itu dalam pembelajaran itu bosan karena berfokus pada guru. Ya. Jadi guru hanya menggunakan metode ceramah. Jadi anak-anak biasanya bosan, kurang aktif dan dalam pembelajaran seperti itu, Bu. Oke, baik. Tepuk tangannya untuk Mbak Andri, luar biasa ya. Jadi metodenya monoton ya. Metodenya monoton sehingga anak-anak asik dengan masing-masing ya. Oke, ada lagi dari Putra barangkali ada yang mau mewakili biar nggak bias gender ini. Nanti kalau cuma Putri dikira bias gender. Silakan Mas Dwi barangkali mau menambahkan. Putranya yang saya lihat baru Mas Dwi soalnya. Ya, silakan. Ya Bu, berdasarkan pengamatan itu ada beberapa anak yang tiduran saat pembelajaran, mungkin dikarenakan karena kelelahan fisik ya Bu ya. Mungkin dia habis bermain atau jam istirahat, mungkin bisa saja jadi dia kelelahan. Saya lihat juga di situ ada anak yang seperti murung ya Bu. Itu menurut saya mungkin ada permasalahan lain yang dipikirkan selain di sekolah. Begitu Bu. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangannya untuk Mas Dwi ya. Oke, baik. Ya, yang disampaikan Mbak Mai maupun Mas Dwi, ya betul sekali, realitanya sering seperti itu ya. Nah, apa yang disampaikan Mbak Mai dan Mas Dwi ini namanya refleksi. Berarti teman-teman sudah bisa mengidentifikasi masalah yang terjadi di kelas dan sekaligus sudah menemukan setengah jawaban. Setengah jawaban itu tadi mungkin metodenya monoton, mungkin ada masalah, mungkin ada karena gurunya tidak menggunakan metode yang sesuai dengan keinginan siswa ya. Ini sudah bagian dari refleksi. Nah, tadi yang sudah disampaikan itu kalau ditulis kalau di PTK itu kan ada bagian mengidentifikasi masalah ya. Maka ditulis saja itu. Jadi identifikasi masalah. Apakah sudah dilakukan di rumah setelah seminggu kemarin kita bertemu dan saya menyampaikan itu? Sudah ditulis? Ya. Pembelajarannya. Ya. Jadi kalau sekarang ini pembelajarannya daring, observasi itu ya daring. Jadi waktu observasi itu kolaborannya diajak masuk ke ruang Zoom atau ke grup WA kalau yang menggunakan WA. Kalau di SD itu mungkin tidak semuanya menggunakan Zoom ya? Iya, Bu, pakai grup WA. Ada yang pakai grup WA, ada juga yang pakai guling ya, guru keliling ya. Tapi ya, jadi nanti observasinya kalau yang daring murni ya pasti daring. Tapi kalau yang sudah campuran, ada daring dan ada luring, berarti itu namanya blended learning.
modanya dicampur, dikolaborasikan, mana ada menggunakan daring dan juga luring. Nah, ini juga boleh observasinya pada saat luring juga boleh kalau yang digabung ya, boleh. Atau dua-duanya, observasinya itu luring dan daring karena blended. Jadi lebih sempurna nanti hasilnya. Begitu ya. Jadi pada masa pandemi ini boleh kalau misalnya mau menggunakan blended atau campuran, gabungan antara luring dan daring, ini malah lebih bagus lagi hasilnya. Begitu ya Mbak Mei ya. Ibu, Ya. Ada lagi? mau menyampaikan lagi Bu, Mbak. Boleh, silakan. Tapi kalau menurut saya, mohon maaf kalau saya keliru ya. Kalau menurut saya untuk melakukan observasi itu kalau misalkan daring, full daring, apalagi lewat grup WA, itu sepertinya kesulitan juga Ibu ya, gitu. Karena kan kalau melalui grup WA kita hanya sekedar share video atau lewat broadcast gitu ya, itu sepertinya kan kesulitan gitu, dan untuk menentukan hasilnya pun pastinya akan apa ya, dapat nilai, ibaratnya dapat nilai 100 semua gitu kalau misalkan daring gitu. Berbeda dengan kita bertemu langsung, kita bisa melihat respon dari anak langsung begitu Ibu, kalau menurut saya sih. Iya, oke, baik, bagus sekali. Ya, bagus Mbak Mei. Nah, sekarang saya mau bertanya, ini yang mau diteliti pembelajaran kapan? Kalau pembelajarannya mau diteliti, ternyata guru-guru yang dilakukan memang daring terus, dan yang diteliti pada saat daring ya berarti memang harus daring. Kan nanti aneh kalau observasi pembelajarannya daring kok observasinya tidak daring. Berarti yang akan diteliti apanya itu? Kalau kecuali begini kalau yang menggunakan moda campur tadi blended, ada luring ada daring. Nah, baru tuh luringnya nanti akan diobservasi. Kalau menurut saya malah bagusnya dua-duanya. Jadi akan semakin valid hasilnya. Nah, kekeliruan yang dilakukan oleh banyak guru ketika pembelajaran daring ini hanya share tugas saja ke anak-anak. Jadi saya mau tanya juga nih, pada waktu guru melakukan pembelajaran daring menggunakan WhatsApp group, pembelajarannya itu gimana? Kapan? Apakah di WhatsApp group itu? Apa gimana selama sekian bulan kemarin itu? Boleh mewakili menjawab Mbak Mei. Kalau saya kemarin pas daring Ibu ya, pas daring itu kan Macet, suaranya gimana? ya, pas kemarin daring, ya, suara saya terdengar. Kedengaran sekarang? Iya, pas kemarin daring itu kami di sekolah melakukan Google Meet gitu untuk penyampaian ya. Setelah ini dalam proses pembelajaran itu ya seperti ada interaksi dari anak, kemudian setelah itu untuk ya menambah lagi materi Putus lagi suaranya. pengambilannya kita melalui Google Form. Oke, sudah. Ya, baik. Nah, itu yang saya maksud. Jadi, apapun yang dilakukan, baik itu melalui Google Meet, WhatsApp, Classroom, Google Classroom, kemudian mungkin ulangannya menggunakan Google Form, kemudian mungkin menggunakan luring sekali waktu. Ya itu berarti karena moda yang dipakai banyak, yang diteliti juga banyak. Tetapi untuk observasi saya kira kalau guru sudah menggunakan tetap muka virtual ya, ini tetap muka virtual namanya kita ini. Kalau yang tadi Mbak Mei bilang itu menggunakan Google Meet, ya udah paling mudah itu di Google Meet-nya. Karena kalau WhatsApp itu memang sesak napas. Kalau saya juga tuh, saya tuh ngajar pakai WA pernah juga nih, pernah ngajar mahasiswa yang tidak mau usaha
menggunakan ini Microsoft Teams ini, mereka itu akhirnya terpaksa menggunakan WhatsApp group. Saya rasanya sesak napas ngajar di WhatsApp. Gimana coba, nggak bisa tatap muka, di video call alasannya nggak support sinyalnya. Akhirnya menggunakan tulisan suara, saya itu betul-betul tersiksa itu ngajar seperti itu. Nah, kan sama ya, saya juga mahasiswa juga sama mungkin seperti saya. Apalagi kalau yang responnya lama, kita sudah nanya nggak langsung dijawab, jawabannya nanti sore. Padahal kuliah kita kan terbatas waktunya, kita mau mengerjakan yang lainnya. Ini tentu saja akan menyulitkan. Beruntunglah tadi yang menggunakan Google Meet atau Zoom atau apalah gitu. Berarti observasinya di situ saja, Mbak, yang paling mudah, karena bisa berinteraksi, bisa mendemonstrasikan pembelajarannya menggunakan metode apa kan kelihatan kalau di Google Meet. Sedangkan kalau di WhatsApp nggak kelihatan. Ya udah, saya kira tadi menggunakan WhatsApp semua, jadi saya jawab begitu. Intinya bukan pada WhatsApp-nya, tapi di mana guru menggunakan media untuk ngajar, ya itulah yang diobservasi, yang diteliti, ya. Jadi kalau yang digunakan banyak ya harus diteliti dengan mode yang banyak itu, atau yang mewakili yang sekiranya paling mudah untuk diteliti. Kalau WhatsApp itu susah. Memang kalau WhatsApp itu nilainya jadi 100 semua, karena yang ngerjakan kan orang tuanya. Iya kan? Banyak dibantu orang tuanya. Kalau saya walaupun punya anak yang sedang sekolah, saya nggak mau membantu menjawabkan anak saya. Nanti meracuni anak saya dong. Tapi kan tidak semua orang tua seperti saya. Jadi banyak orang tua yang mau nilainya tinggi, entah gimana caranya. Ini yang namanya pembelajaran yang tidak humanis, itu yang seperti ini. Kita kan nggak mau begitu. Nah, ini justru yang mau diteliti nih, yang seperti itu. Gitu jawabannya ya Mbak Mei ya. Jadi observasinya sesuai dengan mana kondisi yang paling memudahkan mahasiswa untuk meneliti metode apa yang akan dipakai gitu. Jika perlu, sekarang ini kan masih ada waktu nih, karena kita 8 kali pertemuan ya, berarti 2 bulan, potong 1 minggu kemarin, masih bisa memungkinkan untuk praktek luring aja biar mudah. Kalau nggak mau kesulitan daring, ya. Kalau mau praktek ya di luring aja. Tapi kalau masih dilarang, misalnya masih zona merah atau level 4 misalnya, level 3, ya berarti terpaksanya dengan ini, seperti ini, dengan Google Meet atau Zoom. Sebetulnya Google Meet itu mahal loh. Kita tidak tahu bahwa Google Meet itu mahal, dikiranya gratis. Enggak, itu lebih makan banyak pulsa itu. Ya, paling mudah memang Zoom. Kalau ini tim aja nih belum terlalu familiar ya. 365 ini kan belum terlalu familiar, tidak semua orang bisa gitu. Gitu ya Mbak Mei ya. Yang lainnya gimana?